Kota Surabaya. Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Sekaligus kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya juga merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta dengan total luas 330,45 km persegi dan jumlah penduduk lebih dari 3 juta orang. Kota Surabaya terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan. Hal ini karena sejarahnya yang sangat diperhitungkan dalam perjuangan arek-arek Surabaya atau pemuda-pemuda Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari serangan penjajah. Surabaya juga mempunyai banyak budaya lokal seperti indukan doro dan musik patrol. Di sini juga mempunyai tempat bersejarah yang mana bagian dari budaya Surabaya seperti Jembatan Merah, Monumen Kapal Selam, dan Monumen Tugu Pahlawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahma dari Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan salah satu historical place atau tempat bersejarah di Surabaya, yakni Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan menjadi salah satu ikon kota Surabaya yang mana menjadi bagian dari budaya lokal setempat. Tugu Pahlawan adalah monumen yang menjadi markah tanah kota Surabaya. Monumen ini berada di tengah-tengah kota di Jalan Pahlawan, Surabaya, dan di dekat kantor Gubernur Jawa Timur. Tugu Pahlawan merupakan salah satu ikon kota Surabaya sebagai kota pahlawan. Berdiri di atas tanah lapang seluas 1,3 hektar dan secara administratif berada di wilayah Kelurahan Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Tinggi monumen ini adalah 41,15 meter dan berbentuk lingga atau paku terbalik. Tubuh monumen berbentuk lengkungan-lengkungan sebanyak 10 lengkungan dan terbagi atas 11 ruas. Tinggi, ruas, dan lengkungan mengandung makna tanggal 10, bulan 10, tahun 1945. Suatu tanggal bersejarah bukan hanya bagi penduduk kota Surabaya, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Tugu Pahlawan dibangun untuk memperingati peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, di mana arek-arek Surabaya berjuang melawan pasukan sekutu bersama Belanda yang hendak menjajah kembali Indonesia. Monumen Tugu Pahlawan menjadi pusat perhatian setiap tanggal 10 November, yang mana mengenang peristiwa pada tahun 1945 ketika banyak pahlawan yang gugur dalam perang kemerdekaan. Budaya lokal patut dilestarikan, baik di dalam maupun di luar kelas. Maka dari itu, pendidik dapat menggunakan budaya lokal sebagai salah satu topik bahan pelajaran pada proses belajar mengajar. Dalam hal ini, budaya lokal Surabaya yang saya angkat ialah Monumen Tugu Pahlawan, yang mana ialah tempat bersejarah di Surabaya. Monumen Tugu Pahlawan dapat digunakan sebagai salah satu topik dalam proses belajar mengajar pada mata pelajaran bahasa Inggris dalam konteks tes deskriptif terkait tempat bersejarah. Pendidik dapat menggunakan tempat bersejarah di sekitar tempat peserta didik tinggal untuk dikorelasikan dengan topik yang sedang dibahas, yakni tes deskriptif. Pun begitu, dengan gagasan yang saya angkat, pendidik dapat menggunakan Monumen Tugu Pahlawan sebagai bahan materi untuk pembelajaran tes deskriptif dengan menelaah kembali sejarah dan detail-detail informasi yang berkaitan dengan Monumen Tugu Pahlawan. Seiring dengan kebutuhan pemenuhan kompetensi peserta didik dalam konteks 4C, yakni creativity atau kreativitas, collaboration atau kolaborasi, critical thinking atau berpikir kritis, dan communication atau berkomunikasi, maka saya menggagas pemanfaatan metode project-based learning dengan menugaskan peserta didik untuk membuat video pengenalan tempat bersejarah di sekitar mereka tinggal, dengan menyebutkan detail informasi serta sejarah berdirinya tempat tersebut. Proyek ini akan dilaksanakan dalam kelompok.
Peserta didik akan diasah untuk berkolaborasi serta berpikir kritis dalam pembuatan proyek ini. Tak lepas dengan kreativitas mereka untuk membuat video sesuai dengan ide dan gagasan kreatif mereka. Lalu mereka juga diasah untuk berkomunikasi aktif baik dalam perencanaan pembuatan video, pelaksanaan, hingga presentasi terkait video tersebut. Gagasan ini tidak hanya mengasah aspek kognitif peserta didik, namun dapat meningkatkan kompetensi 4C yang mana mereka harus kuasai pada zaman ini. Setiap budaya patut dilestarikan, termasuk mengintegrasikan budaya lokal dengan mata pelajaran. Maka dari itu, pendidik dapat menggunakan budaya lokal sebagai salah satu topik dalam mata pelajaran, baik muatan umum maupun muatan lokal. Hal ini dapat digunakan sebagai salah satu cara melestarikan budaya pada sektor pendidikan. Ayo arek sekalian, terkhusus arek-arek Surabaya, ayo rek lestarikan budaya lokal di dalam maupun di luar kelas. Sekian dari saya, Miftahur Rahmah, salam budaya.